Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu usul fiqh dengan kitab Qurratul Ain li syarhi waraqati Imamil Haramain. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu sampai kepada bab Anwa'un Nasakh, ya, halaman 93. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratur rahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh mu'allif hadzal kitab Syekh Alhamdulillah arwahina al-malik rahimahullah ta'ala wa ini rahim. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a muradana wa an tuqbiya syurra jami'a umurina wa an taqbiya hawaijina wa hawaijina wal akhir Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Anwa'un nasakh. Macam-macamnya nasakh. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian nasakh, ya. Definisi nasakh lughatan wa istilahan. Kemudian masuk ke anwa'nya, macam-macam nasakh itu ada berapa. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Ay yajuzu naskhu rasmil ayat fil mushaf wa tilawatiha ala annaha Qur'an. Ma'a baqa'i hukmiha wa taklif biha. Ini pembagian nasakh yang pertama itu mungkin dilihat dari sudut pandang tetap dan tidak tetapnya hukum yang ada pada ayat yang dinasakh itu. Ada yang hukumnya dinasakh, ada yang hukumnya tidak dinasakh tapi tulisannya saja. Nah, yang pertama itu ya juzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Boleh menasakh tulisan tilawahnya, namun hukumnya masih diamalkan, hukumnya masih ditetapkan. Ayajuzu naskhur rasmil ayat fil mushaf wa tilawatiha ala annaha Qur'an. Ini boleh menasakh tulisan ayat dalam mushaf wa tilawatiha dan bacaannya ala annaha Qur'an. Ya. Ala annaha Qur'an, yaitu boleh menasakh tulisan ayat dalam mushaf dan bacaannya ala annaha Qur'an, yang dihukumi Qur'an itu. Tapi hanya tulisannya saja yang dinasakh, hukumnya tetap ma'a baqa'i hukmiha wa taklif biha. Tapi hukumnya dan tuntutan terhadap ayat tersebut itu tetap masih ada. Ma'abaqai hukmiha wa taklif biha nahu ayatir rajm wa ya asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Di sini ayat yang dinasakh tulisannya namun hukumnya ditetapkan. Yaitu ayat yang berbunyi asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Laki maupun perempuan ketika sudah tua, sudah menikah, maksudnya ketika berzina maka dirajam. Ya, farjumuhuma albatata, maka rajamlah keduanya secara pasti. Qala Umar radhiyallahu anhu, iyyakum an tuhliku an ayatir rajam. Atau iyyakum an tahlaku an ayatir rajam ini. Takutlah kamu dari binasa karena dari ayat rajam ini. Maksudnya ya menasihati kita ataupun menghimbau kita, memperingati kita jangan sampai kita terjerumus masuk ke dalam
ke dalam apa yang dibicarakan oleh ayat rajm ini, yaitu termasuk orang yang melakukan perzinahan. Jangan sampai kita itu binasa, dirajam karena himbauan dari ayat ini. Wa zakaraha summa qala, kemudian beliau menyebutkannya, membacanya, summa qala, kemudian berkata fa inna qad qara'naha, kami telah membaca ayat seperti ini, yaitu asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Qala Malik asy-syaikhu wa syaikhatu yakni asayyibu. Jadi yang dimaksud dengan asy-syaikhu wa syaikhatu itu adalah sayyib dan sayyibah. Sayyib berarti randa ya. Sayyibah berarti janda lah, atau yang sudah menikah. Nah, di atas itu sedikit ditetelkan ma'abaqo ya hukmiha wa taklif biha. Hukum dengan taklif berbeda ya. Ma'abaqo ya hukmiha, hukumnya tetap, artinya masih diamalkan. Taklifnya, tuntutannya, konsekuensinya juga masih tetap. Konsekuensinya itu misalkan memegang harus dengan menggunakan wudu, tidak boleh diinjak, jangan serta-merta kemudian karena telah dinasakh tulisannya kemudian kita anggap seperti tulisan Arab biasa. Tetap tuntutan kita untuk memuliakan, untuk mengagungkan, megang dengan wudu, kemudian ditaruh di atas, dimuliakan, jangan disobek, jangan dibakar, jangan diinjak. Itu tetap masih berlaku. Walaupun tulisannya itu tidak dicantumkan dalam Al-Quran gitu. Nah. Warwaha ghairu Malik bilafzi asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Diriwayatkan juga oleh selain Imam Malik dengan lafaz asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallahi wallahu azizun hakim, sebagai hukuman bagi mereka yang zina namun statusnya sudah menikah, ya. Karena apa? Karena parah. Kalau orang yang zina sebelum menikah mungkin sedikit wajar kali ya, karena belum menikah kan. Tapi ini sih dia sudah menikah, sudah tua, malah di radasing asy-syaikh wa syaikhatu, kemudian masih saja bandel gitu, masih saja berzina, berarti kan parah. Maka hukumannya rajam. Wa aslul hadis muttafaqun alaih min ghairi dzikri lafziha. Dan asal hadis ini muttafaq alaih, disepakati dengan tanpa menyebutkan lafadznya. Jadi maknanya itu ya sepakatlah bahwasanya syaikhu dan syaikhah itu ketika dia berzina maka dirajam. Tapi untuk lafadznya itu tidak disebutkan sehingga ada banyak riwayat. Wal murad bi sayyib al muhsan. Nah, yang dimaksud dengan sayyib di sini adalah yang sudah menikah, muhsan. Wadiduhu al bikr. Nah, lawan daripada muhsan ya berarti bikr, yang belum menikah, perawan atau bujang ya. Wallahu alam. Itu yang pertama, naskhu rasmi wa baqaul hukmi. Tulisannya dinasa namun hukumnya tetap masih ada. Begitupun tuntutan untuk tetap diagungkan. Wa yajuzu naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Nahwu qouli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghair ikhraj. Kemudian yang kedua adalah nasakh hukum namun baqaur rasm. Tulisannya ditetapkan, berarti kebalikan dari yang pertama, ya. Kebalikan dari yang pertama. Hukumnya yang dihilangkan, tapi rasamnya, tulisannya itu masih ditetapkan. Seperti firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istrinya
wasiyatan, itu untuk mewasiatkan kepada azwajihim, ya, kepada azwajihim, yaitu kepada istri-istrinya, mataan, yaitu ya harta, ilal hauli, sampai 1 tahun, ghaira ikhraj, dengan tidak diusir, tidak dikeluarkan dari rumahnya. Jadi ketika ada suami meninggal dunia, maka sang istri ini ya tetap diizinkan untuk tinggal di rumahnya suami yang telah meninggal ini, dengan diberi wasiat untuk dinafkahi, artinya diberi nafkah dari harta peninggalannya suami. Tidak diusir dari rumahnya, tetap boleh tinggal di rumahnya suami yang telah meninggal ini, kecuali kalau istrinya pengen keluar sendiri, misalkan udahlah orang udah nggak ada suami, balik aja lah ke orang tuanya misalkan, nah itu beda lagi. Tapi kalau enggak kepinginan sendiri, ya diberikan suami-suaminya ini itu diberi wasiat untuk apa? Untuk memberi nafkah, yaitu harta peninggalannya, agar diberikan kepada istri yang ditinggalkannya itu untuk tinggal di rumah selama 1 tahun penuh. Nah ini istilah iddah lah ya, iddah, yaitu masa penantian sampai sampai pada waktu tertentu, yaitu 1 tahun, tidak keluar, tidak boleh nikah lagi. Nah sampai 1 tahun, tidak ghaira ikhraj, tidak diusir, maksudnya tidak dikeluarkan dari rumahnya, boleh untuk tinggal di rumahnya sampai 1 tahun penuh itu. Nah kalau sudah 1 tahun boleh, silakan mau keluar atau mau nikah lagi, itu terserah. Itu karena apa? Karena sudah lewat dari masa iddah itu. Jadi selama masa iddah, si perempuan yang ditinggal mati ini tetap diizinkan untuk tinggal di rumahnya suami dengan dibekali nafkah dari harta peninggalannya suami, dan tidak diusir. Ya, tidak diusir sampai selesainya masa iddah. Nah, hukum 1 tahun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini dinasakh. Udah 1 tahun kelamaan. Nah, dinasakh dengan cukup 4 bulan 10 hari saja. Yaitu nusikhat bil ayat allati qablaha. Yang dinasakh dengan ayat yang sebelumnya, yakni qaulahu ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asra. Itu adalah perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu untuk menunggu berdiam diri, tidak keluar, tidak nikah, tidak ini, tidak itu, selama 4 bulan 10 hari saja. Tidak sampai setahun. Berarti ini ada penasakhan kan? Ada penghilangan hukum, yaitu hukum yang dari 1 tahun iddah tapi dinasakh dengan diganti cukup 4 bulan 10 hari saja. Nah ini hukumnya yang dinasakh, tapi tulisannya, rosemnya itu masih ada, dan kita bisa temukan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 240. Itu berarti naskhu al-hukmi wa baqaur rosmi, yaitu hukumnya saja yang dinasakh tapi tulisannya masih tetap ada, ya. Wa yajuzu nasul hukmi wa rasmi ma'an. Kemudian yang ketiga adalah menasakh hukum dan tulisannya secara bersamaan. Nah, hadis Muslim kana fima unzila asru radaatin ma'lumatin fanus sikhanta. Kana fima unzila asru radaatin atau fima anzal asru radaatin ma'lumatin fanusikhna bi khamsi ma'lumatin. Jadi hadis Muslim yang dibawakan oleh Imam Muslim, kana fima unzil asru radaatin ma'lumatin. Jadi syariat yang diturunkan itu mengenai syariat adanya rodoah, yaitu penisbatan rodoah. Jadi seseorang itu ketika disusui oleh seseorang lain, oleh ibunya atau oleh yang menyusui, yaitu sampai berapa kali susuan, sampai berapa kali, apa istilahnya bahasa Indonesianya itu? Kenyot juga. Atau apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa kan 1 isapan lah ya 1 isapan. 1 susuan, 1 isapan. Nah, ini
awal kali diturunkan syariat tentang rodoah ini, yaitu 10 susuan yang maklumat, yang diketahui, yang jelas. 1 kenyot, kemudian lepas lagi. Kemudian kenyot lagi 1, berarti 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah ketika sudah sampai 10 isapan, 10 rodoahan, maka si bayi yang menyusui ini itu bisa menjadi muhrimnya. Mahramnya ya, bisa menjadi mahram. Artinya haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi oleh yang menyusui ini. Nah, namun kemudian dinasa fanuskena bi khamsi ma'lumatin. Kemudian dinasa tidak 10, tapi cukup 5 saja. 5 susuan itu sudah bisa menjadikan nasab atau tidak nasab, sudah bisa menjadikan haram untuk dinikahi. Artinya bisa menjadikan status mahramnya. Ai summa nusikhat tilawatu zalik wa baqiya hukmuhu kayati syekh wa syekhon. Nah, kemudian di sini ada 2 penasahan ini. Jadi penasahan yang pertama itu naskhul hukmi war rasmi ma'an. Dua-duanya dinasakh. Jadi hukumnya, rasamnya dinasakh. Hukumnya yang dari 10 dinasakh, tulisannya yang dari asrul rodoatin ma'lumatin dinasakh, kemudian diganti dengan 5. Ya, diganti dengan 5, hukumnya 5, tulisannya juga diganti 5. Nah, ini yang pertama. Ai summa nusikhat tilawatu zalik wa baqiya hukmuhu. Nah, makanya di sini ada wa baqiya hukmuhu. Nah, kalau di atas kan katanya nasul hukmi ma'an. Tapi di sini wa baqiya hukmu. Hukumnya masih ada. Nah, ini maksudnya setelah ayat yang pertama, hadis yang pertama itu dinasah dengan hadis yang kedua, yaitu bi khamsi ma'lumatin. Itu kemudian bi khamsi ma'lumatin ini yang kedua ini ya dinasakh lagi tulisannya, tapi hukumnya ditetapkan gitu. Sehingga khamsu ma'lumatin ini sudah tidak kita temukan gitu. Sudah tidak kita temukan. Kenapa? Karena tilawahnya khamsu ma'lumatin ini sudah dinasakh, tapi hukumnya khamsu ma'lumatin itu masih diabadikan, masih ditetapkan. Maka dalam kasus ini ada 2 qadiyah penasakhan. Ada yang naskhul hukmi war rasmi ma'an, ada yang naskhul rasmi ma'a baqa'i hukmihi. Tapi hukumnya masih ditetapkan. Seperti ayat syekhi wa syekhah. Seperti yang terjadi pada ayat asyekhu wa syekhah itu. Ya, jadi tulisannya dihilangkan, tapi hukumnya masih tetap diabadikan. Qalahu asy-Syafi'i wa ghairuhu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan lainnya. Tapi berbeda menurut pendapatnya Malikiyah wa ghairuhum. Yaitu pendapatnya jumhur. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i kan 5, ya. Khamsu ma'lumatin itu bisa tuharrim, bisa menjadikan haram, bisa menjadikan mahram. Tapi berbeda dengan pendapatnya Malikiyah dan selain Malikiyah, yaitu jumhur. Nah, beliau berpendapat tuharrimu al-misa al-wahida wala hujn. Jadi satu susuan, satu isapan ini sudah bisa menjadikan mahram. Jadi tidak harus sampai 5. Tapi 1 saja menurut jumhur Malikiyah dan yang lainnya itu sudah bisa menjadikan mahram, sudah bisa menjadikan haram untuk dinikahi. Wala hujjata fi hadis Aisyah, dan dikatakan tidak ada hujjahnya, tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak ada hujjah pada hadisnya Aisyah. Hadisnya Aisyah yang mengatakan khamsu ma'lumatin itu. Yang dari 10 kemudian dinasah menjadi 5. Jadi hadis Aisyah khamsu ma'lumatin itu la hujjata. Kata siapa? Kata Malikiyah wa ghairuhum. Tidak ada hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Li'anna zahirahu matruk. Karena zahirnya hadis Aisyah itu matruk, ditinggalkan. Kenapa kok ditinggalkan? Tidak diamalkan. Karena hadisnya Aisyah khamsu ma'lumatin itu ada lanjutannya. Yang lanjutannya itu redaksinya berbunyi fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra minal Qur'an. Karena di dalam hadisnya Aisyah ini itu ada lanjutan atau ada redaksi
selanjutnya di mana Rasulullah fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yuqra minal Quran. Ya, itu ada redaksi bahwa Rasulullah kemudian fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, pada saat Rasulullah itu wafat, wahia di mana Sayyidah Aisyah itu membacanya khamsu ma'lumatin itu ayat khamsu ma'lumatin ya. Jadi karena fima unzil asrul rudaatin ma'lumatin ini adalah hadis Aisyah, hadis yang menjelaskan mengenai ayat ya, mengenai ayat. Jadi isinya hadis itu ayatnya itu ayat tentang rodaat ini. Nah, hadis Aisyah yang yang menghabarkan atau yang menjelaskan bahwa asrul rodoatin kemudian dinasakh menjadi khamsu ma'lumatin itu dikatakan zohirnya matruk. Kenapa dikatakan zohirnya matruk, ditinggalkan, tidak diamalkan? Itu karena di dalam hadisnya Aisyah itu ada redaksi yang setelahnya itu berbunyi fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya fima yuqra minal Quran. Ya, itu ada redaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah itu dalam keadaan Sayyidah Aisyah ataupun wahya fima yuqra minal Quran. Fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya fima yuqra minal Quran. Wa dzalika yaqtadi wuqu'an nasakh ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahya ini mungkin kembalinya ke ayat ya, ke ayat. Jadi fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara ayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah yaitu khamsu ma'lumatin itu dibaca masih dalam kategori Al-Qur'an. Artinya dianggap masih dalam kategori Al-Qur'an. Berarti ketika demikian wadzalika yaqtadi wuqu'an nasakh ba'da mautihi. Berarti ketika demikian berarti adanya nasakh dari 10 kemudian dinasakh menjadi 5 itu datang setelahnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, nah ayat itu masih dibaca dalam Al-Qur'an gitu. Ayat tersebut masih dibaca dalam Al-Qur'an. Di sini ada keterangan rujukannya Anda ya. Qala Aisyah radhiyallahu anha unzila fil Qur'an asru astagfirullahaladzim. Kirain yang khamsunya. Jadi wahya ini fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya fima yuqra minal Qur'an. Jadi menurut Malikiyah dan ghairuhum ini hadisnya Aisyah yang menceritakan bahwa ayat asru rodoatin ma'lumatin itu kemudian dinasakh menjadi khamsu ma'lumatin itu di situ matruk, ditinggalkan, tidak diamalkan. Karena apa? Karena di dalam hadis itu ada redaksi lanjutan di mana redaksi itu berbunyi fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa hiya fima yuqra minal Quran, dan ayat itu yaitu ayat asru rodoatin ma'lumatin minal Quran yang kemudian dinasakh menjadi 5 itu masih dibaca dalam Al-Quran, artinya masih dibaca dan masuk ke dalam kategori Al-Quran gitu. Fanusikha min zalika khamsun wa sara ila khamsu radaatin ma'lumatin. Fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik. Rasulullah itu wafat dan keadaan masih seperti itu, yaitu ayat tersebut masih dibaca dari Al-Qur'an. Berarti asrul radaatin itu masih belum dinasakh. Masih apa? Masih dalam kategori Al-Qur'an gitu. Berarti kalau demikian berarti adanya penasakhan dari 10 ke 5 itu setelah wafat. Setelah Rasulullah wafat. Dan penasakhan yang terjadi setelah Rasulullah wafat
itu ya tidak menetapkan keberadaannya sebagai Al-Quran gitu. Wadzalika yaqtadi wuqu'an nasakh ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam falam yathbut kaunuhu Qur'anan. Maka tidak tetap keberadaannya, statusnya dia sebagai Al-Quran gitu. Jadi nasakh itu ya sebelum wafat, tapi kalau setelah wafat tidak ada penasakhan. Jadi nasakh itu hanya ada sebelum kewafatan Nabi. Tapi kalau misalkan seperti ini, ya berarti adanya nasakh dari 10 ke 5, yaitu setelahnya Rasulullah wafat. Sehingga menurut Malikiyah dan yang lainnya, hadis Aisyah asru rodoatin yang kemudian dinasakh menjadi 5 maklumat, khamsu maklumat, yaitu matrukun, zohirnya itu matrukun, ditinggal tidak diamalkan. Karena apa? Karena di dalam hadis Aisyah itu ya mengandung redaksi setelahnya, yakni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan ayat tersebut asrul du'atin itu masih dibaca daripada Al-Quran yang kemudian dinasakh menjadi 5. Berarti adanya penasakhan itu terjadi setelahnya Rasul wafat. Buktinya Rasul wafat, ayat itu masih dibaca. Berarti kan adanya penasakhan dari 10 menjadi 5 itu setelah Rasul wafat. Nah, berarti ini falam yasbut kaunuhu Qur'anan. Maka enggak tetap keberadaannya dia sebagai Al-Qur'an. Wala yuhtaju bi annahu khabar wahid. Dan tidak bisa juga dijadikan sebagai hujjah. Karena apa? Karena khabarnya Aisyah itu adalah khabar wahid. Li'anna khabar wahid idza tawajjaha ilaihi qadihun tuwqifa 'anil amali bihi. Karena khabar yang wahid ya itu ketika terjadi adanya qadih, adanya yang mencacat, maka tuwqifa 'anil amali bihi. Maka tidak diamalkan. Apa kecacatannya? Kecacatannya itu wa hadza lamma lam yaji illa bil ahad ma'anal adat taqtadi maji'ahu mutawatiran kana zalika raibatan fihi wa qadihan. Nah, cacatnya itu apa? Cacatnya ketika hadis Aisyah ini tidak datang, tidak diriwayatkan kecuali diriwayatkan dengan ahad, hanya satu orang. Ma'anal adat, padahal keumumannya, adatnya itu hadis semacam Aisyah ini, hadis tentang roduat ini, itu tak tadi maji'ahu mutawatiron. Itu adatnya, keumumannya, hadis yang dibawakan oleh Aisyah, hadis yang menjelaskan tentang roduat, ini tak tadi maji'ahu mutawatiron. Itu menuntut datangnya hadis seperti itu dalam keadaan mutawatir. Artinya tidak satu gitu. Karena apa? Karena permasalahan asrul roduatin itu adalah permasalahan yang sudah maklum, sudah umumul balwa lah dikatakan. Itu orang sudah umum, sudah banyak orang yang mengetahui, sudah banyak orang yang mengalaminya, sehingga adatnya, kebiasaannya itu hadis yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah, hadis yang biasa hadis yang dibawakan seperti yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah tentang rodoa itu umumnya maji'ahu mutawatiron gitu. Umumnya itu datang dibawakan secara mutawatir, tapi ini kok tidak gitu, aneh gitu. Padahal yang disampaikan itu adalah sesuatu yang umum, yang orang itu banyak tahu, yang seharusnya diriwayatkan oleh banyak orang. Kecuali kalau masalahnya itu masalah-masalah yang dakik, misalkan tentang Nabi Muhammad SAW di rumahnya, misalkan Nabi Muhammad ketika di rumah sholat tahajudnya itu berapa rakaat misalkan. Nah itu kan orang tidak banyak yang tahu. Karena apa? Karena yang tahu ya hanya orang yang tinggal bareng dengan Nabi. Loh kalau ini kan masalah umum, masalah rodoat yang dialami oleh banyak orang. Nah ini umumnya, adatnya, masalah-masalah yang seperti ini, itu ketika diriwayatkan ya diriwayatkan secara mutawatir. Tapi kok ini heran, diriwayatkannya hanya secara ahad gitu, oleh Sayyidah Aisyah saja. Maka hal itu menjadikan hadis tersebut qadihan, atau hadisnya menjadi cacat karena dicacat oleh ini.
Karena zalika raibatan fi wa qadihan, maka hal itu menjadikan raibah, ragu, bimbang dan cacat pada hadis Aisyah itu. Itu alasan tidak diamalkan menurut pendapat Malikiyah dan yang lainnya. Wali'annahu la yuhtaju bil qira'ah syadza 'ala sahih. Dan kemudian alasan kedua, tidak bisa juga dijadikan hujjah dengan menggunakan qira'ah yang syadza 'ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi qira'ah membaca ayat tentang khamsu ma'lumatin itu adalah qira'ah yang syadza. Ya, menurut qaul yang sahih anha laisat biqur'anin. Kenapa? Karena itu menurut Malikiyah dan ghairuhum tidak dikategorikan sebagai Al-Qur'an. Tidak dikategorikan sebagai Al-Qur'an. Hanya saja wa naqiluha lam yunqilha ala anha hadis. Hanya saja yang salah menurut Malikiyah dan yang ghairuhum itu yang meriwayatkannya, dia tidak meriwayatkannya ala anha hadis, tidak meriwayatkannya dengan meriwayatkannya sebagai hadis, tapi malah dikatakan sebagai Al-Qur'an. Wa zalika khata, dan itu salah menurut Malikiyah wa ghairuhum gitu. Wal khabar idza waqa'a fi al-khata lam yuhtaj bihi. Dan khabar ketika terjadi khata di dalamnya, maka yang tidak bisa dibuat hujjah. Wallahu alam. Itu ya. Jadi di sini ada pendapat Syafi'i itu mengatakan bahwa rodoat, ya, susuan itu bisa menjadikan tuharim, yaitu menjadikan mahram pada orang yang disusuinya itu. Ada yang mengatakan 5 susuan atau 5 isapan baru menjadikan mahram, baru menjadikan tuharim. Tapi menurut jumhur Malikiyah dan ghairuhum itu tidak 5, cukup satu isapan saja sudah bisa menjadikan mahram, itu menjadikan mahram. Tapi pendapat lain ada zohiri 3, tengah-tengah, enggak 5, enggak 1, 3, itu menjadikan tuharim. Nah, Malikiyah ini berpendapat cukup 1, enggak 5 seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, karena berdasarkan hadis Aisyah. Kenapa? Yaitu alasannya tadi, karena hadisnya Aisyah ini matruk, ditinggalkan. Karena pada hadisnya Aisyah ini mengandung pemahaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ayat tersebut itu dibaca, ya, Rasulullah sudah wafat, itu Rasulullah wafat dan ayat masih dibaca. Nah, berarti setelah Rasulullah wafat ayat masih dibaca, kemudian setelah itu ayat dinasakh menjadi 5. Berarti adanya penasakhan terjadi setelah Rasulullah wafat. Dan itu enggak sah, karena adanya nasakh itu hanya bisa sah, hanya bisa terjadi sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, dan juga hadis itu ahad katanya, hadis itu ahad, sehingga tidak bisa diamalkan. Dan karena di situ ada qadihnya, ada yang mencacatnya itu. Wallahu alam. Wa yajuzu an-nasxu ila badalin. Kemudian pembagian nasakh lagi ada yang dibagi kepada nasakh ila badal dan ghair badal. Ada nasakh yang ada penggantinya, ada nasakh yang tidak ada penggantinya. An-nasxu ila badal kama fi nasakh istiqbali Baitul Maqdis bi istiqbalil Ka'bah. Seperti menasakh syariat menghadap Baitul Maqdis diganti dengan syariat menghadap Ka'bah. Ini berarti ada badal, ada gantinya, yang dari istiqbal Baitul Maqdis kepada istiqbal Ka'bah, itu ada gantinya. Contoh yang sebelumnya juga dari Asra menjadi Khamsah, itu juga ada badalnya, ada gantinya, enggak serta-merta dihilangkan kemudian udah ada gantinya sama sekali, enggak. Tapi ada gantinya, istiqbalul Ka'bah ini. Wa ila ghairi badal, dan ada yang enggak ada gantinya sama sekali. Kama fi nasi qouli ta'ala idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Seperti firman Allah, ketika kalian semua itu hendak munajat berarti hendak sowan atau hendak ziarah, hendak berkunjung, hendak bertamu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka kita dianjurkan untuk
mengeluarkan sedekah terlebih dahulu gitu. Untuk mengeluarkan sedekah. Nah, ini dinasakh. Mungkin karena berat ya, orang setiap kali pengen bertemu Nabi itu harus menyiapkan sesuatu yang bisa dibuat sedekah untuk dikeluarkan. Ini khawatir memberatkan umatnya sehingga dinasakh. Dan ketika dinasakh artinya boleh untuk berkunjung bertamu kepada Rasulullah SAW dengan tanpa harus mengeluarkan sedekah terlebih dahulu. Dan penasakhan ini tidak ada gantinya gitu. Apa gantinya? Apakah diganti dengan dengan puasa? Apa diganti dengan sholat? Tidak ada gantinya. Pokoknya ya udah dihilangkan, tidak harus sedekah. Langsung saja ketemu sama Rasul boleh, tidak apa-apa. Itu penasakhan yang tidak ada gantinya. Ya. Wa yajuzu an-nasu ila ma wa aghlad. Kemudian dilihat dari tuntutannya, keras dan lemahnya, atau berat dan ringannya. Wa yajuzu an-nasu ila ma wa aghlaz kama fi nasi takhir baina shaumi Ramadan wal fidyah. Dan nasa juga itu ada yang dibagi kepada nasa yang dinasa kepada sesuatu yang lebih berat. Ada lagi nasa yang dinasa kepada sesuatu yang lebih ringan. Ila ma huwa aghlaz dan ila ma huwa akhaf. Ada nasakh ya yang dinasa kepada sesuatu yang lebih berat, ada nasa yang dinasa kepada sesuatu yang lebih ringan. Nah, kepada yang lebih berat contohnya naskhu takhir, yaitu menasa hukum takhir. Takhir memilih antara puasa Ramadan dengan fidyah. Jadi boleh berpuasa, boleh bayar fidyah. Enak kan? Nggak berat. Silakan yang mau puasa-puasa, yang nggak mau puasa pengen bayar fidyah saja juga boleh. Bil it'am ila ta'yini shaum. Wal fidyah bil it'am. Fidyah dengan memberi makan. Memberi makan kepada orang fakir miskin. Yaitu muddun an kulli yaum, 1 mud setiap harinya. Berarti selama 1 bulan penuh ya 30 mud. Itu awal-awal boleh milih. Mau puasa silakan, mau fidyah silakan. Nah, kemudian dinasakh. Takhir ini dinasakh ila ta'yini shaum. Dinasakh dengan apa? Dengan dikhususkan, ditentukan, ditegaskan hanya puasa. Tidak boleh fidyah. Mereka ini berat. Yang awalnya ringan boleh milih, enak, pengen puasa-puasa, pengen fidyah, tapi kemudian dinasakh. Dinasakh dengan ta'yin, tidak boleh milih. Sekarang harus puasa. Berarti kan lebih berat. Ini berarti nasakh ila ma huwa aghlaz. Atau nasakh ila ma huwa akhaf kama fi qouli ta'ala ayyakum minkum 'isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi ketentuan ataupun perintah tentang jihad ya, perang fisabilillah, yaitu ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa apabila di antara kalian itu ada 20 orang yang sabar untuk bisa mengalahkan 200. Berarti awal-awal 20 itu bandingannya berapa? 200. Berarti 1 orang itu wajib untuk mengalahkan atau membunuh berapa? 20. Ya, 20. 20 bandingannya 200. Berarti 1 orangnya harus mengalahkan berapa? 20 orang. Harus bisa mengalahkan 20 orang. Ini kan berat. Ini ya 20 orang berat. 1, 2, 3 aja kadang nggak mati-mati susah. Apalagi harus 20. Tenaganya udah habis dulu mungkin. Tenaganya habis dulu. Nah, makanya dinasakh. Udah. Tidak sampai berat seperti itu. 1 orang tidak harus membunuh 20 orang. Tapi cukup 1 orang bunuh 2 saja. Nah, berarti kan ini lebih ringan. Dari yang 1 banding 20. Dinasakh menjadi 1 banding 2. Nah, summa qala Allah Ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiru yaghlibu mi'atain. Maka apabila di antara kalian itu ada 100 orang yang sabar yang akan mengalahkan 200. Berarti kalau 100 banding 200, 1 orangnya terkena tuntutan mengalahkan berapa? Cuma 2 kan. Berarti yang awalnya 1 orang harus 20 diganti 1 orang cukup 2. Berarti ila ma huwa akhaf, pada yang lebih ringan.
Wa yajuzu nasul kitab bil kitab. Kemudian lihat dari objeknya, yaitu nasakh dibagi juga kepada nasakh kitab dengan kitab. Ada nasakh kitab dengan sunnah yang mutawatirah, atau sunnah dengan sunnah dan lain sebagainya. Wa yajuzu nasul kitab bil kitab kama taqaddam fi ayatil iddah wa ayatil musabbarah. Dia nasakh kitab dengan kitab sebagaimana contoh terdahulu pada 2 ayat iddah dan 2 ayat musabbarah. 2 ayat iddah yaitu tentang walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajaw wasiyatan li azwajihim ila akhirih al-ayat. Kemudian dinasa dengan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Itu naskhul kitab bil kitab. Atau ayat musabbarah, yaitu ayat ini musabbarah. Iyyakum minkum aisruna sabirun yaghlibu mi'atain, dinasa dengan fa iyyakum minkum mi'atun sabirun yaghlibu mi'atain. Itu juga naskhul kitab bil kitab. Wa naskhus sunnah bil kitab, atau naskhus sunnah dengan kitab. Kama fi nasri istiqbali Baitul Maqdis as-sabit bis sunnah al-fi'liyah fi hadis sahihaini bi qouli ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini berarti naskhus sunnah dengan kitab. Karena awal pensyariatan menghadap ke Baitul Maqdis itu ditetapkan dengan hadis fi'liyah, yaitu Nabi sendiri yang mengerjakan, yaitu Nabi sendiri yang menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dinasakh dengan firman Allah berupa Alkitab, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berarti ini naskhus sunnah bil kitab, yaitu sunnah fi'liyah. Kemudian ada lagi sunnah bis sunnah. Wa naskhus sunnah bis sunnah kama fi hadis Muslim kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu itu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Ya, fazuruha. Namun sekarang diperbolehkan. Fazuruha. Berarti ini Nabi pernah bersabda, dulunya itu melarang, namun kemudian setelah Nabi melarang, kemudian Nabi memperbolehkan. Ini berarti naskhus sunnah bis sunnah. Wa muradul musannif bidzalika ma'ada naskhus sunnah al-mutawatir bil ahad. Nah, di sini kan sunnah bis sunnah enggak ada qaid. Pokoknya sunnah, entah itu sunnah mutawatir atau sunnah ahad atau sunnah apa pokoknya. Tapi kemudian diperjelas oleh Al-Hattab atau Syarih Qurratul Ain ini, wa muradul musannif bidzalika, yang dimaksud oleh musannif yaitu Imamul Haramain di sini adalah sunnah ma'ada naskhus sunnah al-mutawatir bil ahad. Ini mengecualikan atau selain daripada nasakh sunnah al-mutawatir yang dinasakh dengan ahad. Kenapa? Karena levelnya lebih kuatan mutawatir. Masa ya yang mutawatir yang kuat dinasakh dengan yang lemah, yang ahad, sehingga tidak bisa. Jadi yang dimaksud daripada sunnah bis sunnah itu adalah ya sunnah yang ahad dinasakh dengan yang mutawatir. Fa'inau sayusarrihu bi'adami jawazihi. Kenapa? Karena beliau yang musannif itu nanti di keterangan setelahnya itu beliau akan menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya naskhus sunnah al-mutawatirah bil ahad. Kenapa? Karena tingkatannya itu lebih tinggian mutawatir. Masa ya mutawatir dinasakh dengan yang ringan, dengan yang lemah kan. Nah, bisa wayati an-sahih jawazahu, dan juga akan dijelaskan pula bahwa di sana ada pendapat bahwasanya yang sahih itu boleh. Jadi pendapat yang sahih itu boleh naskhus sunnah al-mutawatirah bil ahad. Itu pun akan dijelaskan oleh musannif sendiri nanti di penjelasan setelahnya. Wasakata ani tasrih bi bayani hukmi naskhil kitab bis sunnah. Nah, musannif ini diam, hanya tidak menjelaskan, diam dari menjelaskan tentang hukumnya naskhus sunnah naskhul kitab bis sunnah. Naskhul kitab bis sunnah ini musannif enggak menjelaskan gitu. Pertama naskhul kitab bil kitab, naskhus sunnah bil kitab, naskhus sunnah bis sunnah. Itu enggak menjelaskan naskhul kitab bis sunnah. Li'anna kalamahu al-ati yaqtadi annahu yajuzu bis sunnah al-mutawatirah. Kenapa? Karena kalamnya beliau nanti, yaitu di depan nanti, yaitu akan ada keterangan yang memberikan tuntutan atau konsekuensi yajuzu bis sunnah al-mutawatirah. Boleh menasakh kitab dengan sunnah yang mutawatirah. Sehingga ya udah, nanti saja di penjelasan selanjutnya gitu, nggak usah diterangkan di sini dulu. Wala yajuzu bil ahad, namun tidak boleh dinasakh dengan ahad. Karena apa?
Karena ya itu levelnya dikatakan lebih lemah, lebih rendah. Wa qad ikhtalafa fi jawazi dzalik wa qad ikhtulifa fi jawazi dzalik wa wuqu'ihi. Namun mengenai masalah itu masih diperselisihkan, ada dan tidak adanya, boleh dan tidak bolehnya itu. Yaitu menasakh mutawatirah dengan ahad itu. Wa qala fi jam'il jawami' as-sahih annahu yajuzu nasul Qur'an bil Qur'an. Dan Sahib Jam'ul Jawami berkata dalam kitabnya bahwasanya pendapat yang sahih itu boleh menasakh Al-Qur'an dengan Qur'an. Ya, Qur'an dengan Qur'an jelas mungkinnya boleh. Au bis sunnah, atau Qur'an dinasakh dengan sunnah. Ai sawaun kanat mutawatiratan au ahad. Nah, di sini sunnahnya mutlak, baik sunnah mutawatirah ataupun sunnah ahad. Jadi ada redaksi atau ada pendapat yaitu di Jam'ul Jawami, musannifnya berkata bahwa pendapat yang sahih itu boleh nasul Quran bil Quran atau kitab bil kitab, juga nasul Quran bis sunnah, dan sunnahnya di situ sunnah mutlak, sawaun kanat mutawatiratan au ahad ataupun ahad. Semua qala, kemudian berkata beliau wal haq annahu lam yaqa' illa bil mutawatirah. Namun akhirnya beliau pun berkata bahwasanya al-haq, yang benar itu ya memang tidak terjadi adanya penasakhan al-mutawatirah kecuali ya dinasakh dengan mutawatirah lagi gitu. Lam yaqa ini artinya nggak terjadi, nggak ada realitanya itu. Walaupun secara hukum mungkin boleh, tapi yang hak, yang benar itu lam yaqa illa bil mutawatirah, nggak terjadi kecuali dengan yang mutawatirah lagi, karena selevel. Wa qala asy-syarih fi syarhihi li Jam'il Jawami. Nah, asy-syarih di sini adalah Al-Mahalli. Jadi asy-syarih dalam mushaf ini dimaksudkan adalah Imam Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli berkata dalam syarahnya Jam'ul Jawami, beliau berkata waqila waqa'a bil ahad ka hadits Tirmidzi wa ghairihi. Ya, terjadi juga gitu. Naskhul mutawatirah bil ahad, seperti hadis Tirmidzi dan yang lainnya yang berbunyi la wasiyata liwarisin. Ada tambahan la wasiyata liwarisin illa illa antujiz al-warasah. Artinya ketika ahli warisnya itu, kecuali ketika ahli warisnya itu mengizinkan. Jadi tidak ada wasiat, ya, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Karena apa? Karena ahli waris itu sudah mendapatkan jatah yang pasti. Ketika orang tuanya anak meninggal, tidak boleh mewasiatkan kepada ahli warisnya, misalkan barang harta ini nanti digunakan untuk ini, atau nanti harta saya ini nanti dibagi kepada anak-anaknya, nanti kamu sekian, ini sekian. Itu diwasiatkan oleh orang tuanya. Tidak diperbolehkan, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena apa? Karena ahli waris sendiri sudah punya haknya gitu. Dan haknya itu sudah diatur langsung oleh Allah. Jadi orang tua tidak boleh ngatur-ngatur dengan wasiat-wasiat seperti itu. Kecuali kalau illaan tujiza al-warasah. Kecuali ketika ahli warisnya itu mengizinkan. Kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan, oh tidak apa-apa, silakan untuk itu. Nah, itu beda lagi. Karena apa ya? Karena mengenai ahli waris ini sudah diatur langsung oleh Allah, sehingga nggak ada ijtihad lagi, udah. Makanya tafsil di Al-Quran itu tentang warisan, ya udah bagiannya sekian, udah tinggal ikuti saja. Nah, sehingga la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat-wasiatan kepada ahli waris itu, karena ahli waris sudah mendapatkan jatah pasti itu. Kecuali ketika ahli waris yang lain mengizinkan, ya udah nggak apa deh, kalau memang begitu maslahatnya saya nerima misalkan. Nah, itu enggak apa-apa berarti. Fa innahu nasikhun liqaulihi ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah, ayat ini hadis ini ya. Hadis la wasiyata liwarisin itu kan ahad. Nah, ini bisa menasakh Al-Qur'an, bisa menasakh mutawatiran Al-Quran, yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut
intaraka khairan al-wasiyah. Ya, ketika meninggalkan sesuatu, ya meninggalkan harta peninggalannya, ketika kalian meninggal dunia itu, maka ya diwajibkan untuk wasiat lil walidaini wal aqrabin, yaitu wasiat kepada orang tua atau kerabat-kerabatnya, yaitu ahli waris itu, yaitu memberikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya, keluarganya, orang tuanya ataupun kerabat-kerabatnya. Lah ini kan umum, ya umum baik itu wasiat yang disetujui oleh ahli waris yang lain maupun wasiat yang tidak disetujui oleh ahli waris yang lain. Pokoknya ketika mati wasiat kepada ahli warisnya, yaitu memberikan ahli warisnya, memberikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya, orang tuanya ataupun kerabatnya. Nah itu umum, baik itu ahli waris yang lain itu mengizinkan atau tidak. Nah kemudian dinasakh dengan apa? Dengan hadis la wasiyata liwarisin, ya. Atau wasiat di sini ya memang wasiat, artinya wasiat. Jadi diwajibkan bagi kalian atau diwajibkan atas kalian ketika menghadapi kematian, yaitu ketika meninggal, yaitu intaraka khairan, ketika meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu harta peninggalan, diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tua. Iya, berarti wasiat di sini memang wasiat, ya, mewasiatkan kepada orang tuanya, berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya. Nah, ini ayat Al-Quran mengatakan seperti itu, boleh berwasiat kepada ahli warisnya, orang tuanya atau kerabatnya. Namun kemudian ternyata dinasakh oleh hadis, dan hadis itu ahad, yaitu la wasiyata liwaris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris, tidak ada perwasiatan kepada ahli waris. Berarti kan di sini ada realitanya mutawatir Al-Quran atau hadis yang mutawatir yang dinasakh dengan hadis ahad, ya. Jadi ini contoh yang mutawatir dinasakh dengan hadis ahad. Ya, jadi wasiat di sini adalah ya wasiat awalnya boleh diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya atau kerabatnya. Kalau mau meninggal, wasiatkan harta-hartanya mau dikemanakan, dibagi berapa-berapa, silakan wasiatkan kepada keluarganya. Namun kemudian ada hadis yang melarangnya. Tidak ada wasiat-wasiatan untuk ahli waris. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diatur langsung oleh Allah. Jadi kamu kalau mau mati udah nggak usah mikirin wasiatan, nggak usah mikirin harta peninggalan. Udah ada yang ngatur Allah langsung. Ini udah antum kalau mau mati udah mati aja sana. Jadi nggak dibingungkan, nggak disusahkan dengan ngurusin harta peninggalannya. Itu. Qulna la nusallim adama tawatur rizalik. Wa nahwi lil mujtahidin al hakimin bin nasakh liqurbihim min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qulna di sini jazama jam'un minal ulama kabni Rusyad wa Ibnu Hajar wa Suyuti wal Qattani ila anna hadzal matan mutawatir. Wa naqalahu Ibnu Rusdi fil muqaddimat. Nah, kemudian menurut kelompok atau segolongan ulama, ya, itu ada yang tidak setuju, ada yang tidak sependapat, ada yang tidak taslim. Tidak taslim apa? Tidak taslim mengenai ada matawaturi zalik, tidak mutawatirnya hadis ada apa? Hadis tadi la wasiyata liwaris itu kan dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam syarah Jam'ul Jawami'nya dikatakan bahwa terjadi ada naskhu al-mutawatir bil ahad. Ini contohnya, yaitu ayat Al-Quran mutawatir dinasa oleh hadis yang ahad, yaitu la wasiyata liwaris. Namun kemudian dibantah oleh sekelompok ulama, la nusallim, saya tidak taslim katanya. Tidak terima, tidak sependapat bahwa hadis itu dikatakan ghairu mutawatir, dikatakan ahad, enggak.
tidak sependapat, tidak taslim. Wa nahwihi, dan sejenisnya hadis itu, lil mujtahidin al hakimina, ya, tidak mutawatir bagi siapa? Tidak mutawatir bagi mujtahidin al hakimina bin nasakh, bagi mujtahid, bagi seorang mujtahid yang menghukumi adanya nasakh ayat Al-Qur'an tadi dinasakh dengan hadis la wasiyata li waris. Kenapa tidak taslim, tidak sependapat, tidak menerima ketidakmutawatiran hadis tadi? Yo karena liqurbihim min zamanin Nabi. Ya. Liqurbihim min zamanin Nabi. Karena dekatnya perawi-perawi hadis tersebut dari zamannya Nabi. Jadi kalau dikatakan ahad, aduh kayak kurang sependapat, kurang cocok menurut sekelompok ulama ini. Kenapa? Karena zamannya perawi-perawi hadis itu ya dengan zamannya Nabi, sehingga dikatakan la nusallim adama tawatur rizalik wa nahwi. Ya, kami tidak sependapat, kami tidak terima mengenai ketidakmutawatirannya hadis tadi dan sejenisnya. Ya karena perawi-perawinya itu ya dekat zamannya, masanya dengan masanya Nabi. Intaha. Wa yujadu fi ba'di nusakhil waraqat, dan ditemukan di sebagian naskah-naskahnya kitab waraqat ini ada redaksi yang berbunyi wala yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Dan diperbolehkan menaskah kitab dengan sunnah. Wa yuridu ghairal mutawatirah. Dan yang dikehendaki sunnah di situ adalah sunnah ghairu mutawatir. Ya, sunnah ghairu mutawatir, bukan sunnah mutawatir. Kalau sunnah mutawatir ya jelas jelas boleh kalau yang mutawatir. Nah, kalau yang ghairul mutawatir ya ahad contohnya, maka tidak boleh. Berarti jelas kan di sebagian naskahnya diperkuat bahwasanya naskhul kitab bi ghairil mutawatir itu tidak diperbolehkan. Adapun mengenai tadi yang dicontohkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengatakan bahwasanya la wasiyata li waris itu adalah ahad, itu tidak diterima. Bidalili ma sayati waqtar al-qaul bil man'i, dengan dalil yang akan dijelaskan nanti. Waqtar al-qaula bil man'i, dan beliau memilih qaul pendapat tercegah, yaitu tercegahnya naskhul kitab bis sunnah. Waqtaru al-qaula bil man'i, dan saya sendiri kata Al-Hattab ini memilih qaul yang mengatakan tercegah. Tercegahnya apa? Tercegahnya naskhul kitab bis sunnah ghairul mutawatir. Kalau bil mutawatir kan jelas. Udah enggak ada ikhtilaf di sini. Yang ikhtilaf itu naskhul kitab bi ghairil mutawatir atau bil ahad ini. Nah, beliau sendiri itu Al-Hattab mengatakan waqtaru al-qaula bil man'i. Wa taqaddam annahu yajuzu takhsisul kitab bis sunnah. Dan pada penjelasan sebelumnya pun telah dijelaskan bahwa takhsisul kitab bis sunnah itu boleh. Faka'annahu ra'a anna takhsis ahwan minan nasakh. Nah, maka seakan-akan itu beliau berpendapat bahwasanya taksis beliau di sini berarti Imam Juwaini, Imam Haramain. Nah, Imam Haramain kan di keterangan sebelumnya itu telah menjelaskan tentang taksisul kitab bis sunnah, itu boleh. Mentaksis kitab dengan sunnah boleh. Nah, itu kan menurut beliau Al-Hattab faka'annahu ra'a, seakan-akan beliau Musannif Al-Juwaini itu berpendapat bahwasanya taksis di sini boleh, yaitu taksisul kitab bis sunnah, ya, mentaksis kitab lebih tinggi padahal dengan sunnah itu boleh. Itu alasannya karena mungkin taksis itu ahwan minan nasakh. Taksis itu lebih ringan. Jadi ya maklum kalau lebih ringan. Jadi enggak terlalu berat. Tapi kalau nasakh itu ya berat, karena nasakh itu apa? Nasakh itu menghilangkan total. Tapi kalau kalau taksis enggak total.
Ya, kalau nasakh itu kan 100% dihilangkan semua. Nggak boleh menghadap Baitul Maqdis. Udah, nggak ada setengah-setengah. Berarti menghadapnya separuh saja misalkan, atau berapa senti saja. Nggak boleh semuanya, total. Nggak boleh menghadap Baitul Maqdis. Dipindah langsung ke Ka'bah, total. Tapi kalau taksis, itu hanya separuhnya, ditaksis saja. Taksisul kitab bisunnah, itu adanya pentaksisan Al-Quran dengan sunnah itu boleh. Itu ya karena lebih ringan. Jadi kamu nggak bisa mengkias-kiasan. Loh kalau dalam taksis kan itu boleh. Tuh ada tuh taksis kitab bis sunnah. Berarti bisa juga dong di sini nasrul kitab bis sunnah. Nah makanya kata Al-Hattab, ya antum jangan samakan taksis dengan nasakh. Taksis di sana itu diperbolehkan, taksisul kitab bis sunnah boleh. Itu ya karena kemungkinan beliau menganggapnya taksis itu ahwan minan nasakh. Makanya boleh, tapi kalau nasakh itu kan lebih berat. Maka ya tidak boleh. Makanya ya saya memilih pendapat yang mengatakan tidak boleh taksisul kitab bi ghair mutawatir itu tidak boleh. Karena apa? Karena lebih berat konsekuensinya. Karena tidak hanya sebagian tapi total semuanya itu dihilangkan. Itu dalam nasakh. Paham ya? Wa yajuzu nasul mutawatir min kitabin aw sunnatin bil mutawatir min huma. Nah, sini kalau nashul mutawatir min kitab aw sunnah bil mutawatir min huma dengan mutawatir lagi ya boleh karena sama. Wa yajuzu wa nasul ahad bil ahad wa bil mutawatir, atau nas ahad dengan ahad ini sama-sama levelnya. Atau ahad dengan mutawatir ya jelas boleh karena mutawatir lebih kuat. Wala yajuzu nasul mutawatir kal Quran wa sunnah al mutawatir bil ahad. Dan tidak boleh menasal mutawatir seperti Quran, sunnah al mutawatir dinasa dengan ahad. Li'anahu dunahu fil quwwah. Yaitu karena ahad itu lebih rendah kekuatannya, derajatnya daripada mutawatir. Waqad taqaddam, dan telah terdahulu penjelasan mengatakan bahwasanya pendapat yang sahih itu mengatakan al-jawaz, yaitu bolehnya naskhul mutawatir bil ahad, ya. Jadi di samping perdebatan mengenai naskhul kitab atau naskhul mutawatir bil ahad, itu terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Namun di sana ada pendapat yang sahih yang mengatakan bahwasanya naskhul mutawatir bil ahad itu boleh. Tapi beliau sendiri Al-Hattab Syarah Qurratul Ain ini berpendapat memilih pendapat yang melarang waqtaru al-qaula bil man'i, gitu ya. Lianna mahalan nasakh wal hukmu. Kenapa boleh? Karena mahalnya nasakh itu adalah hukum. Ya, tempatnya nasakh, objeknya nasakh, arahnya nasakh itu adalah hukumnya yang dinasakh. Wal hukmu wad dilalatu alaihi bil mutawatir dhanniyah. Dan dilalah terhadap wadilalat li'anna mahalan nasakh wal hukm wadilalatu alaihi bil mutawatir dhanniyah, dan dilalah terhadap hukum dengan menggunakan mutawatir itu dhanni, fa huwa kal ahad. Nah, fa huwa kal ahad, dan ini sama seperti dilalahnya ahad, juga sama-sama dhanni gitu. Jadi ya boleh menurut pendapat yang sahih karena tempatnya nasakh ini adalah hukumnya, dan dilalah alaihi, ya, dan petunjuk terhadap hukum itu dengan menggunakan mutawatir itu dhanni, dan ini sama seperti dilalahnya ahad juga dhanni. Maka berarti mutawatir dengan ahad ya sama saja, sehingga boleh mutawatir bil ahad itu boleh sama seperti mutawatir bil mutawatir, boleh. Ya, itu nasakh. Babu ta'arud wa tarjih. Mungkin kita cukupkan dulu di sini. Faslun fi bayani ma yaf'al fi ta'arud wa ma ba'dahu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.